Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 51. Jangan biarkan Nyonya Besar mengetahui tentang hari ini. Zachary memberitahu orang-orang di sekitarnya. Para pengawal memperhatikan instruksinya. Tuan Zachary sudah menikah. Namun, Nona Stone secara terbuka menyatakan cintanya padanya. Nyonya Besar seharusnya tidak pernah mengetahuinya. Aksi kurang ajar Elise tidak luput dari perhatian orang-orang di York Corporation. Para karyawan mencuri pandang ke arah bos mereka saat Zachary masuk ke dalam gedung. Menampakkan wajah datar dengan bibir mengerucut seperti biasa. Zachary mengambil langkah sambil dikelilingi oleh pengawalnya. Hanya ada kesan anggun pada dirinya. Pria seperti itu adalah kekasih bagi sebagian besar wanita muda. Banyak karyawan wanita muda di perusahaan yang akan terhanyut setelah melihat sekilas CEO muda tersebut. Namun, tidak ada yang berani berterus terang tentang perasaan mereka terhadap Zachary, apalagi mengejarnya. Cara pandang orang awam adalah bahwa York berada jauh di luar jangkauan. Sekalipun anak laki-laki dari keluarga, York dikenal karena komitmennya terhadap pasangannya. Isu tersebut masih menutupi hati mereka. Kembali ke kantornya, Zachary mengeluarkan teleponnya untuk menelepon Clive. Butuh beberapa saat sebelum Clive mengangkat teleponnya. Ya ampun, apakah babi bisa terbang? Saya tidak percaya CEO hebat. Tuan York menelepon saya. Kepada siapa saya berhutang kehormatan ini? Dengan senyum nakal, Clive menggoda Zachary melalui telepon. Clive, bereskan adikmu. Penyebutan nama saudara perempuannya membuat Clive menanggapinya dengan serius. Apa yang Elise lakukan? Dia tahu bahwa adiknya naksir Zachary selama bertahun-tahun dan tidak bisa move on darinya. Akhir-akhir ini, Elise memberitahu Clive bahwa dia berencana menyatakan perasaannya kepada Zachary. Mengingat hal itu, Clive punya firasat buruk tentang hal itu. Apakah adik perempuannya yang kurang ajar itu pergi dan mencurahkan isi hatinya kepada Zachary? Kenapa dia harus jatuh cinta pada wajah datar Zachary? Dia menggangguku. Dia ada di luar kantorku sekarang. Kamu bisa datang ke sini dan membawanya. Pergi atau aku akan meminta anak buahku untuk mengusirnya. Saya akan meminta istri saya untuk membawanya pulang sekarang agar kami tidak merepotkan Anda, Tuan York. Lanjutkan pekerjaan Anda, Tuan York. Zachary mendengus dingin dan mengakhiri panggilan. Clive menjadi sangat marah, bukan terhadap Zachary, tapi kepada saudara perempuannya. Dia segera menelpon istrinya dan melontarkan pertanyaan begitu panggilan itu diangkat. Sayang, kamu di mana? Aku sedang berbelanja dengan ibu. Apa yang salah? Kamu terdengar marah. Pergi ke York Corporation sekarang untuk menjemput Elisa. Gadis itu pergi mencari Zachary dan melecehkannya. Anda tahu Zachary, dia tidak akan bertoleransi. Clive marah pada saudara perempuannya karena tetap mencintai Zachary. Meskipun ada penolakan dari keluarganya, dia juga khawatir Zachary tidak akan bersikap baik pada Elise. Meskipun Zachary seperti balok es, dia mempunyai sifat yang berapi-api. Siapapun yang membuat Zachary gelisah akan diusir tanpa memandang kelas, status, atau jenis kelamin. Zachary tak segan-segan akan mempermalukan orang tersebut. Zachary adalah penggerak dan pelopor dunia bisnis Wellspun. Karena media menempatkan setiap tindakannya di berita terbesar, Zachary tidak perlu melakukan apapun agar media dapat mengobrak-abrik orang-orang yang masuk dalam daftar sasarannya. Satu-satunya kekhawatiran Clive adalah reputasi saudara perempuannya yang ternoda oleh Zachary. Dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya lagi di Wellspun. Istrinya menjawab, saya akan berangkat ke sana sekarang. Jangan marah. Yang diinginkan Elise hanyalah mencoba. Dia akan menyerah jika gagal. Dia tidak ingin hidup dengan penyesalan karena tidak berusaha. Bab 52. Zachary bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Cobalah dan buat dia move on. Anda tidak melihat remaja putri lain berkeliaran di sekitar Zachary selain keluarganya. Dia pria yang tidak punya hati. Mengapa Elise tidak mau mendengarkan? Clive menyerah pada adiknya. Saya terlalu sibuk untuk menghadapinya sekarang. Sayang, aku akan menyerahkan Elise di tanganmu. Lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan menjemput Elise sekarang dan mengajaknya berbelanja bersama ibu. Akhir-akhir ini ibu merasa sedih. Istri Clive,
Alice memiliki hubungan baik dengan ibu mertuanya. Melihat ibu mertuanya merasa sedih, Alice membujuknya untuk keluar dan mencari sinar matahari. Sedikit terapi retail mungkin bermanfaat baginya. Clive terdiam. Dia tahu alasan di balik kemurungan ibunya. Belum ada kabar apapun tentang bibinya. Itu adalah satu hal yang ibu tidak pernah berhenti bicarakan. Ibu Clive, Audrey, dibesarkan di panti asuhan. Orang tuanya meninggal ketika Audrey masih kecil, meninggalkan Audrey dan saudara perempuannya yang 4 tahun lebih muda. Mereka kemudian dikirim ke panti asuhan. Tidak lama kemudian ada pasangan orang kaya datang ke panti asuhan dengan tujuan untuk mengadopsi anak. Pasangan itu membawa adik perempuan Audrey. Saat itu, Audrey berusia 8 tahun, sedangkan saudara perempuannya baru berusia 4 tahun. Meski enggan berpisah dengan adiknya, Audrey tahu dia berada dalam lingkungan yang lebih baik bersama pasangan tersebut. Oleh karena itu, Audrey setuju untuk membiarkan pasangan itu mengadopsi saudara perempuannya. Adik kakak tersebut mengambil foto sebagai kenang-kenangan sebelum perpisahan yang memilukan itu. Sudah puluhan tahun sejak mereka berpisah tidak bertemu lagi. Seiring bertambahnya usia, Audrey meninggalkan panti asuhan dan menguji kecerdasan serta keterampilannya hingga mencapai jenjang karir di perusahaan. Dia mendapatkan kepercayaan dari bosnya sebagai balasannya. Ditambah lagi, dia menarik perhatian putra sulung bosnya. Akhirnya, dia menikah dengan keluarga kaya dan menjadi Nyonya Stone. Kini, setelah ia memiliki kemampuan, Audrey tidak pernah menyerah untuk mencari saudara perempuannya. Namun ia tidak mendapat kabar apapun meskipun telah berupaya selama puluhan tahun. Belum lama ini, Clive menemukan berita tentang bibinya. Audrey sangat gembira karena mereka telah menemukan pasangan kaya yang mengadopsi gadis itu. Clive dan ayahnya pergi bersama Audrey untuk mengunjungi pasangan kaya itu dan mengetahui bahwa pasangan tersebut memiliki anak sendiri setahun setelah mengadopsi. Sejak saat itu, pasangan itu berhenti bersikap baik pada adik Audrey, menyuruh pembantu mereka untuk membawa adik Audrey pergi untuk diberikan kepada orang lain, karena mereka hanya ingin meninggalkan warisan keluarga kepada darah dan daging mereka sendiri. Puluhan tahun berlalu, dan pembantunya sudah lama pergi. Keluarga pembantu tidak tahu tentang semua ini, apalagi kepada siapa saudara perempuan Audrey diberikan. Pembaruan pencarian terkini telah membayangi Audrey. Sekarang, satu-satunya cara untuk menemukan lokasi bibi Clive adalah melalui foto menguning yang disimpan ibu sampai sekarang. Clive telah menaruh salinan digitalnya di web, dengan harapan dapat mengarahkan mereka ke bibinya atau anak-anak bibinya. Sayang, beritahu ibu bahwa kita akan menemukan adiknya selama dia masih hidup. Sekalipun adiknya tidak ada lagi, kita akan menemukan anak-anaknya. Ibu perlu bersantai. Kami masih membutuhkannya untuk mengidentifikasi adiknya ketika dia ditemukan. Clive sangat mencintai ibunya. Dia berharap ibunya bisa bangkit kembali. Alice menjawab, "Saya akan memberitahunya. Kembali ke pekerjaan Anda. Aku akan menjemput Elisa." Clive, jika Elise tidak mau mendengarkan, kenapa kita tidak biarkan dia mencoba saja? Zachary mungkin acuh tak acuh, tapi dia pria baik yang bisa didapatkan oleh Elise. Sejujurnya, semua anak laki-laki York bisa dipercaya untuk melaksanakan janji pernikahan. Jauh di lubuk hati, Alice mendukung Elise. Alice percaya Elise begitu cocok untuk Zachary, dan dia mengambil risiko untuk mengaku padanya. Kedua keluarga berada di kelas yang sama. Meski keluarga-keluarga tersebut tidak akur karena persaingan bisnis, mereka tetap mempraktekkan formalitas sosial setiap kali bertemu. Jika Elise menjatuhkan Zachary dan menikah dengan keluarga York, hal itu akan meredakan perselisihan di antara kedua keluarga. Bab 53. Elise akhirnya dijemput oleh kakak iparnya. Sementara mobil yang hancur itu ditarik pergi. Ketika Alice datang, Elise bahkan berkata, "Sejak Zachary merusak mobilku, aku punya alasan untuk bergantung padanya. Alice, setelah aku mengambil langkah pertama, aku harus melanjutkan. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika pengorbananku bertahun-tahun untuk mendapatkan Zachary menjadi sia-sia. Alice, kamu yang terbaik. Clive hanya mendengarkanmu. Tolong bicara padanya untukku."
Saya hanya membutuhkan dukungannya dalam pengejaran saya akan kebahagiaan. Ilis iri dengan kisah cinta kakak dan kakak iparnya. Alice mengejar Clive dan butuh waktu setahun sebelum Alice memenangkan hatinya. Perannya terbalik setelah menikah. Clive memanjakan Alice dengan gila-gilaan. Ini bukan pertama kalinya. Alice menyebutkan bahwa dia tidak akan mendapatkan akhir yang bahagia jika dia tidak dengan berani mengejar cinta dalam hidupnya. Saat mengemudi, Alice berkata, "Ilis, aku mendukungmu dalam mengejar kebahagiaanmu. Tapi yang sedang kita bicarakan adalah Sakri. Apakah Anda tidak mengetahui reputasinya di Willspoon? Dia dikenal menjaga jarak dari wanita. Pernahkah Anda melihat remaja putri di sekitarnya? Lagi pula, hubungan keluarga kami tidak baik dengan keluarga Yok. Kakakmu mungkin bukan musuh Sakri, tapi pada akhirnya mereka adalah rival. Mereka tidak saling berhadapan. Aku khawatir Sakri akan menggunakanmu sebagai senjata atau umpan. Saya tidak berpikir dia akan melakukan itu. Keluarga Yok sangat menghormati diri mereka sendiri. Laki-laki dalam keluarga terkenal suka memanjakan istri mereka. Menyaksikan kemesraan antara kakak dan kakak iparnya, Ilis tak sabar bisa berbagi kemesraan yang sama dengan calon suaminya. Di kalangan lapisan atas Willspoon, para pria Yok menonjol karena menempatkan istri mereka di atas segalanya. Tidak peduli apapun yang terjadi, kakakmu hanya melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Kami akan menyimpan percakapan ini untuk hari lain, Elise. Ibu sedang menunggu kita di toko Hermes. Ayo cari udara segar bersama ibu. Dia merasa sedih atas kejadian pada adiknya. Sambil mengerucutkan bibir, Elise menjawab, ibu dan adiknya sudah berpisah selama bertahun-tahun. Entah sudah berapa kali adiknya menjalani sistem adopsi. Adiknya mungkin juga kehilangan fotonya. Kami seperti sedang mencari jarum di tumpukan jerami. Tetap saja, kita harus mencobanya. Elise tetap diam tanpa sepatah kata pun. Itulah satu-satunya keinginan ibu. Sebagai anak-anaknya, mereka harus membantu ibunya melakukannya. Sir Anety tidak mengerti tentang saingannya dalam cinta, karena hari itu adalah hari yang sibuk di toko. Setelah menutup toko pada pukul 11 malam, dia mengendarai sepeda miliknya pulang. Willspoon adalah kota yang berkembang. Bahkan pada pukul 11, jalanan dipenuhi lalu lintas manusia yang tak ada habisnya. Itu adalah pemandangan yang ramai ketika masyarakat mengantri di truk makanan. Ingin sekali menikmati camilan tengah malam. Sir Anety mengendarai sepedanya melewati truk makanan. Sekelompok pria muda melihatnya dan memanggilnya. Tapi dia menutup telinga, menolak memberi mereka waktu. Dia menginjak rem di lampu merah. Pada saat lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, dia menghidupkan kembali mesinnya dan melewati persimpangan. Sebelum sepedanya tiba-tiba mati, Sir Anety mengira dia kehabisan baterai. Namun baterainya masih dalam kondisi penuh. Tunggu Sir Anety, saya akan memarkir mobil di pinggir jalan untuk membantumu. Sean kemudian mengemudikan mobilnya untuk parkir di tepi jalan. Dia keluar dari mobil dan memeriksa sepeda Sir Anety. Sean menjawab dengan nada meminta maaf. Saya tidak tahu banyak tentang sepeda. Untuk mengetahui apa yang salah dengannya. Sir Anety, bagaimana kalau saya menarik sepeda Anda ke bengkel? Saya akan mengantarmu pulang. Sir Anety bertanya, apakah Anda tahu ada bengkel kendaraan listrik di dekat sini? Bab 54. Sean berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu. Saya akan memperbaiki sepedamu. Saya berjanji akan mengembalikan sepeda yang berfungsi penuh kepada Anda. Karena Sean adalah sepupu dan teman Jasmine selama bertahun-tahun, Sir Anety tahu dia bisa mempercayainya. Terima kasih, senang bisa membantu Sir Anety. Sean memutar nomor dan menelpon. Sir Anety mendengarnya membagikan lokasi mereka. Satu-satunya hal selanjutnya adalah menunggu truk derek. Tuan, mata pengemudi yang tajam tertuju pada pemandangan seorang wanita yang dikenalnya di seberang lampu lalu lintas. Tampaknya itu adalah Nona jika dilihat dari posturnya. Sambil menunggu di lampu lalu lintas, dia berbalik dan berkata kepada Tuan Sakri yang sedang mengistirahatkan matanya. Tuan, wanita itu mirip dengan Nona. Sakri membuka matanya dan menoleh ke arah pria dan wanita yang berdiri di pinggir jalan. Dia tidak dapat mengenali pria itu.
Mungkin karena jaraknya yang jauh. Tetapi wanita itu dia mengenalinya tampak seperti istrinya. Setelah tinggal di bawah satu atap untuk beberapa waktu, Zachary tumbuh akrab dengan siluet Serenity. Perlambat mobil saat kamu lewat. Aku perlu memastikan apakah itu dia. Baiklah. Zachary mengeluarkan ponselnya dengan maksud untuk menelepon Serenity. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia menahan gagasan itu. Tak lama kemudian, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Dengan konvoi mewah Zachary yang mengurangi kecepatan, Zachary mampu mengidentifikasi wanita itu sebagai istrinya, Serenity. Hanya terlintas di benak Zachary siapa pria itu saat konvoi itu pergi. Itu adalah Sean, saingan cintanya. Apakah Serenity dan Sean bersama? Atau apakah mereka bertemu satu sama lain? Meski Zachary punya pertanyaan, dia memilih diam dan tidak menelpon Serenity. Konvoi sedan mewah melaju tanpa terlihat. Sean menatap konvoi yang lambat sebelum beralih ke Serenity. Apakah Anda melihat beberapa mobil di sana? Salah satu kendaraan itu adalah kendaraan eksklusif Tuan Yap. Itu baru diceritakan Sean setelah konvoi pergi. Serenity dengan santai bertanya, Tuan Yok yang mana? Pewaris keluarga terkaya di Yok. Dia juga CEO Yok Corporation. Dia yang ada di pesta makan malam. Tapi kalian terlalu sibuk dengan makanan sehingga tidak bisa melihatnya sekilas. Sean teringat Zachary. Saya bukan anggota lingkaran Anda. Saya hanya ada di pesta makan malam sebagai teman Jasmine. Saya harus mencoba makanan dari restoran bintang 7. Saya tidak pernah melihat Tuan Yok atau orang terkaya di Willspoon. Kenapa saya harus repot-repot melihatnya sekilas? Orang-orang ada di mana-mana di sisi Tuan Yok malam itu. Serenity tidak bisa melihat wajahnya meskipun dia menginginkannya. Sean, apakah kamu sudah bertemu dengan Tuan Yok? Apakah dia mempunyai 11 jari kaki atau 2 kepala? Sean tertawa terbahak-bahak. Tuan Yok adalah manusia normal tanpa 11 jari kaki atau 2 kepala. Dia memang memiliki penampilan di atas rata-rata dan kehadirannya sangat istimewa. Saya tersanjung dia berbicara dengan saya. Bab 55. Bahkan jika Tuan Yok adalah pria normal, dia tidak akan berinteraksi dengan orang biasa seperti saya. Serenity mungkin penasaran tentang pewaris keluarga Yok di pesta makan malam. Tapi itu saja sebelum dia kehilangan minat. Senormal apapun Tuan Yok, dia tidak akan berinteraksi dengan orang luar biasa seperti dia. Serenity bukanlah kelas terendah dalam masyarakat, juga bukan kelas atas dalam piramida hierarki. Orang terkaya yang dia kenal adalah Jasmine dan Sean. Sean memenuhi syarat sebagai pewaris keluarga kaya. Karena Serenity dan pewaris keluarga terkaya tidak berada di dunia yang sama, jalan mereka tidak akan bertemu. Sean menyeringai tanpa sepatah kata pun. Meskipun dia tidak pernah memandang rendah Serenity, itu tidak berarti pria-pria istimewa lainnya tidak akan mengabaikannya. Sean tahu kekayaan dan kedudukan sosial berada di atas yang lain di kalangan lapisan atas. Terlepas dari upaya Sean untuk bergaul dengan para veteran dalam bisnis di pesta makan malam, dia mendapat tanggapan suam-suam kuku. Truknya ada di sini. Setelah truk diparkir di pinggir jalan raya, seorang pria keluar dari kendaraan dan berkata, Tuan, saat itulah Serenity menyadari bahwa Sean memanggil sopir keluarganya. Sopir pribadi keluarga Low meminjam truk pickup dari suatu tempat. Bersama Sean, pengemudi memindahkan sepeda Serenity ke truk. Sudah larut Serenity. Saya kira tidak ada bengkel yang beroperasi pada jam segini. Brian akan mengangkut sepeda Anda ke bengkel besok dan mengirimkannya kembali kepada Anda dalam keadaan utuh. Terima kasih. Serenity berterima kasih kepada Sean dari lubuk hatinya. Dia mungkin harus mendorong sepedanya sepanjang perjalanan pulang sampai pagi hari jika dia tidak bertemu dengannya. Sean tersenyum. Untuk apa ada teman? Ayo Seren, aku akan mengantarmu pulang. Apakah kamu masih tinggal di rumah kakakmu? Tidak, saya tinggal di Brinfield sekarang. Saya beruntung Anda ada di sini malam ini. Atau saya harus berjalan pulang sambil mendorong sepeda. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Baterainya penuh, tapi sepedanya tetap berhenti bekerja. Serenity mencurigai adanya korsleting. Dia masuk ke mobil Sean. Sean mengetahui perubahan status pernikahan Serenity.
Meskipun nama belakang suaminya adalah Hyuk, pria itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kaya di Hyuk. Dia pasti tinggal bersama suaminya sekarang. Sean tidak memaksakan dengan menanyakan nama suaminya Serenity. Dalam perjalanan ke Brinfield, Sean bertanya, "Apakah kamu suka makan malam Serenity? Aku akan mentraktirmu." Serenity menjawab sambil tersenyum, "Saya hanya menikmati makan malam pada kesempatan yang jarang. Sekarang sudah terlambat. Anda harus bekerja besok. Saya tidak ingin menyita lebih banyak waktu Anda." Sean berhenti di situ. Dia sangat mengenal Serenity. Walaupun bersikeras mengajaknya, dia sudah menolak, hanya akan menempatkannya dalam posisi yang tidak baik. Serenity menyuruh Sean menghentikan mobilnya ketika mereka tiba di gerbang komunitas Brinfield. "Aku bisa berjalan kaki dari sini." Sean bermaksud mengantarnya ke bloknya, sehingga dia bisa mengetahui bangunan tempat dia tinggal. Namun, sulit untuk mengakses komunitas yang terjaga keamanannya seperti Brinfield. Sayang sekali, Sean harus menyerah pada pemikiran itu. Lagi pula dia bisa menanyakan alamat Serenity pada Jasmine. "Terima kasih untuk malam ini, Sean." Serenity sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sean. "Itu bukan masalah besar. Kamu sudah cukup berterima kasih padaku. Kamu bisa membelikanku makan malam. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku." Serenity tersenyum. "Tentu, aku akan mengajakmu dan sepupumu makan malam." Sean mengatupkan bibirnya dan menjawab, "Tidak bisakah kita berdua saja? Kita bisa melakukan itu. Tapi apakah kamu baik-baik saja dengan omelan Jasmine kepadamu?" Sean mengerutkan bibirnya, menyetujui dalam diam, sambil melambaikan tangan padanya. Serenity mengetuk kartunya untuk mengakses lingkungan sekitar. Sean menunggu sampai sosoknya hilang dari pandangan, sebelum menutup jendela dan menyalakan mobil. Serenity mengambil langkah ke rumahnya dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menyadari bahwa pintunya terkunci dari dalam. Apakah Zachary berasumsi dia sudah kembali dan mengunci pintu? Kapan dia pulang? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.